Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, ada sebuah kabar pengumuman ya, kalau Manchester United ini telah menunjuk Jason Wilcox sebagai Technical Director dari Manchester United yang baru. Ini sudah diumumkan secara resmi di website Manchester United. Akan gue bacakan. Jason Wilcox telah bergabung di Manchester United sebagai Technical Director atau Direktur Teknikal dengan segera. Dia akan bekerja dengan semua area teknikal dari Departemen Sepak Bola untuk mencapai standar yang paling tinggi, terutama di performance atau di penampilan. Jason merupakan sebelumnya Director of Football di Southampton dan sebelumnya menjadi Academy Director di Manchester City. Dan sebagai pemain, dia pernah menjadi juara Premier League bersama dengan Blackburn Rovers di tahun 1995. Oke, jadi ini sudah resmi. Bahkan Jason Wilcox akan bekerja secara langsung sebagai Technical Director. Seperti apa ini? Langsung aja gue juga ke artikel dari The Athletic yang ditulis oleh Dan Sheldon. Manchester United menunjuk Jason Wilcox sebagai Technical Director yang baru. Manchester United telah mengumumkan penunjukan Jason Wilcox sebagai Technical Director klub yang baru. The Athletic memberitakan di awal April kalau Manchester United ini melakukan pendekatan ke Southampton untuk Jason Wilcox. Manchester United telah mengkonfirmasi di sebuah statement kalau Jason Wilcox akan mulai bekerja secara langsung dan menambahkan juga kalau dia akan bekerja di semua area teknikal dari Departemen Sepak Bola atau Football Department untuk mencapai standar yang paling tinggi di penampilan. Jason Wilcox akan report ya, ataupun atasannya ini adalah Sporting Director yang akan bertugas memiliki tanggung jawab di keseluruhan performa sepak bola atau football performance, recruitment dan juga operation. Manchester United telah mengatakan ya kalau penunjukannya ini sudah resmi. Lalu Dan Ashworth juga diharapkan akan mengambil peran ini sebagai Sporting Director. Manchester United juga mengkonfirmasi kalau Technical Director saat ini Darren Fletcher akan terus berada di klub ya, dan akan memiliki posisi kunci di leadership football team yang akan bekerja di tim utama dan juga di akademi. Southampton mengatakan kalau mereka telah mencapai kesepakatan dengan tim Premier League dan juga menyetujui kompensasinya atau biaya kompensasi yang sebelumnya sempat menolak proposal dari Manchester United. The Athletic melaporkan di bulan Februari kalau Manchester United ini memulai pembicaraannya terkait dengan Jason Wilcox dan dilihat akan menjadi anggota yang krusial bagi struktur sepak bola di Manchester United. Posisinya ini akan di bawah pengawasan langsung oleh Sporting Director yang saat ini memang sudah diplot untuk Dan Ashworth ya, walaupun belum datang, yang menjadi target utama dari Manchester United yang saat ini sedang dalam posisi gardening leave di Newcastle United. Di bulan Januari 2023, Jason Wilcox ini resign atau mengundurkan diri dari posisinya di Manchester City sebagai Academy Director dan bergabung di Southampton, di mana dia ini kurang lebih telah berada di Southampton selama 9 bulan. Walaupun Manchester City berusaha untuk mempertahankan Jason Wilcox dengan menawari tawaran yang baru, tapi Jason Wilcox lebih memilih untuk meninggalkan klub Manchester City yang telah 9 tahun dia bekerja di sana. Phil Foden, Rico Lewis, Oscar Bob, beserta juga pemain Chelsea Cole Palmer ini berkembang di bawah pengawasan Jason Wilcox sebagai direktur ataupun bekerja di Akademi Manchester City.
Dan di sini juga disebutkan penunjukan Jason Wilcox ini akan menandai bagaimana penambahan yang sangat signifikan di tim Manchester United ya, di backroom team. Setelah sebelumnya mereka juga sukses mengontrak atau memperkerjakan Omar Berada sebagai CEO yang baru. Wow, oke, ini yang disebutkan oleh The Athletic. Ada beberapa informasi yang menarik ya, bagaimana Jason Wilcox ini akan langsung bekerja. Dan sebagai posisinya, ini kan sebagai technical director, kalau gue lihat seperti apa sih sebenarnya technical director. Ini gue ambil dari LinkedIn. Technical director nih tanggung jawabnya adalah secara keseluruhan di bagian manajemen dan juga arah strategik dari aspek-aspek sepak bola di sebuah klub. Dan mereka ini ya, technical director ini tentu saja melihat atau pekerjaannya termasuk juga melihat rekrutmen pemain, pengembangan coach, lalu juga menganalisa performan, melihat science sport, dan juga strategic planning atau rencana strategik. Tapi kalau dilihat dari bagaimana Dan Ashworth ini akan menjadi sporting director dan mungkin akan lebih mengurusi sisi sepak bola secara lebih luas, Jason Wilcox ini akan lebih spesifik menurut gua ke performa, ya kan, rekrutmen juga ke sana nantinya, analisa. Memang Jason Wilcox tadi disebutkan punya background akademi, ya kan, artinya sebagai Director of Academy di Manchester City dengan tadi ada beberapa pemain yang berhasil dikembangkan di bawah kepemimpinan Jason Wilcox di Akademi Manchester City. Tapi menurut gua peran saat ini di Manchester United sebagai technical director ini akan lebih luas daripada hanya terkait dengan akademi saja. Nanti menurut gua secara dengan amatiran untuk bidang akademi ini ada orang lain yang menempatinya. Dengan Jason Wilcox ini posisinya lebih tinggi. Kenapa? Di Southampton dia posisinya bukan lagi berurusan dengan akademi. Posisinya kalau tidak salah tadi sebagai sporting director, ya kan. Posisi yang juga lebih tinggi daripada apa yang ditempati di Manchester City. Dan di Manchester United gue pikir dia juga tidak akan turun ke bagian akademi, tapi lebih ke ya mengurusi teknis secara lebih luas. Hal-hal tadi yang sudah disebutkan, sehingga pelatih atau manajer Manchester United, pelatih kepala dari Manchester United lah, mau itu Erik ten Hag atau siapapun, akan lebih fokus konsentrasi betul ke performa dari satu hari ke hari yang lainnya, dari satu pertandingan ke pertandingan yang lainnya. Jadi lebih fokus, sementara urusan yang lebih luas daripada satu pertandingan ke pertandingan yang lainnya ini akan diurusi oleh technical director yang baru. Nah, ini menarik bagaimana Manchester United di bawah kepemimpinan Ineos sudah semakin jelas. Omar Berada sudah didapatkan, Jason Wilcox sudah mulai bahkan akan langsung bekerja, tinggal menunggu Dan Ashworth. Dan menurut gua tim ini, manajemen yang terdiri dari Dan Ashworth, siapa tadi, Omar Berada, Jason Wilcox, akan mulai komplit bekerja menurut gue ya, feeling gue ini nanti di musim panas Manchester United. Jason Wilcox sendiri sudah bisa langsung bekerja, artinya dia juga akan langsung untuk performa musim ini ya tidak banyak yang akan dilakukan ya, karena praktis peluang Manchester United ke Champions League juga semakin tipis, tinggal menyisakan di FA Cup. Tidak banyak sih menurut gue, akan lebih bagaimana mengatur untuk musim depan. Dan ini dimulai dari persiapan nanti di musim panas, termasuk juga transfer, termasuk juga pre-season, termasuk juga mungkin diskusi terkait dengan pelatih Manchester United, apakah akan Erik ten Hag atau tidak Erik ten Hag. Kalau bukan Erik ten Hag, lalu siapa? Ini akan mulai dipersiapkan, tapi belum secara komplit karena masih menunggu Dan Ashworth dan juga Omar Berada, dua posisi kunci. Saat ini tentu saja ada Jean-Claude Blanc dan juga Sir Dave Braithwaite, tapi jangan lupa mereka lebih luas lagi nih, karena mereka adalah dalam tanda kutip orang dari Ineos, ya kan, bukan secara spesifik untuk Manchester United. Gue juga melihat ini hal yang, sekali lagi, hal yang positif, tapi bukan berarti
musim depan Manchester United akan langsung berubah. Mereka akan langsung menjelma seperti Manchester City, seperti Arsenal musim ini, atau bahkan seperti Liverpool. Menurut gue belum. Karena apa yang mereka akan lakukan ya, artinya tim manajemen yang baru ini mereka akan membuat rencana, dan rencana itu akan sifatnya lebih ke jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek tentu saja ada, tapi bukan itu tujuan langsungnya. Jangan lupa Sir Jim Ratcliffe pernah mengatakan dalam 2 atau 3 musim ke depan. 2 atau 3 musim ke depan itu bukan musim depan. Bukan musim 2024-2025 maksud gue. Sehingga masa tersebut nanti tentu saja akan menuju atau mengarah ke tujuan 2 atau 3 musim lagi Manchester United ada di perebutan gelar juara. Segalanya ada proses menurut gue, dan segala proses itu juga butuh yang namanya kesabaran. Tapi sekali lagi gue melihat, dan gue sangat excited ya, karena gue melihat ada arah positif. Artinya klub ini menuju ke arah yang memang seharusnya sebagai klub sepak bola terbesar di dunia. Manchester United diisi manajemennya, strukturnya oleh orang-orang yang memang berkompeten di bidang sepak bola, bukan yang lain yang selama 10-11 tahun belakangan ini diisi oleh pihak-pihak yang menurut gue tidak jelas kompetisinya. Manchester United, harus gue ulangi lagi, selama 10-11 tahun belakangan ini terlalu berkonsentrasi ke hal-hal yang berbau teknis, pemain lah, manajer lah, yang ternyata hal tersebut tidak membawa perubahan yang diinginkan, tidak bisa meneruskan apa kejayaan yang diraih di zamannya Sir Alex Ferguson. Dan menurut gua ini jelas membuktikan memang bukan soal teknis yang harus diperbaiki di Manchester United ya, artinya dari sisi manajer atau pelatih dan juga pemain, tidak, tapi lebih dari itu struktur ini yang penting. Lalu culture, filosofi sebagai klub ini harus dikembalikan lagi. Baru setelahnya kita berbicara soal teknis. Jangan dibalik, karena selama ini 10-11 tahun belakangan ini dibalik ya. Manchester United ini ingin memperbaiki hal yang berbau teknis dulu, pelatih lah, pemain lah, dengan mengabaikan hal yang tadi gue sebutkan. Filosofi, hal yang dilupakan juga soal masalah kultur dari klub. Lalu juga bagaimana struktur manajemen yang memang harusnya mengarahkan ataupun berdiri seperti struktur manajemen klub sepak bola gitu, di mana tidak terjadi. Dan menurut gue nih saat ini memang Sir Jim Ratcliffe yang di wawancara juga mengatakan ingin merubah atau membawa environment yang lebih positif dari sisi sepak bola dengan tujuannya mendukung manajer ataupun pelatih. Harapannya adalah memang performa nanti di atas lapangan Manchester United lebih bagus, tentu saja dengan kultur yang juga lebih Manchester United, lebih positif lagi. Kita lihat akan seperti apa. Menurut gue jelas ya, datangnya Jason Wilcox ini jangan berharap langsung musim ini akan berubah sekali. Enggak. Menurut gue musim ini seperti inilah Manchester United. Baru musim depan akan ada perubahan, walaupun menurut gue hasil sekali lagi belum akan ada di sana. Karena perubahan ini, apa yang terjadi 10-11 tahun belakangan ya untuk diperbaiki ini, menurut gue tidak cukup hanya satu musim Ineos datang lalu semuanya akan mendadak menjadi positif semua. Menurut gue tidak, tetap ada yang namanya proses. Kurang lebih demikian. Omar Berada sudah bergabung, Jason Wilcox sudah bergabung, tinggal menunggu Dan Ashworth. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.